Newsman Opinion. Mitra bisnis 633-9160, kami buka kembali mengenai pro kontra dengan program vaksinasi gotong royong yang menyediakan vaksin Sinopharm di Kimia Farma namun berbayar. Program ini ditujukan untuk perusahaan jika ingin mempercepat program vaksinasi terhadap karyawannya. Namun yang kontra menyebut komersialisasi ini bisa berakibat area lebih mengutamakan dilaksanakannya vaksin berbayar dan ini akan memperbesar jurang ketimpangan hanya yang kaya yang dapat vaksin. Apa komentar Anda mitra bisnis? Kami tunggu di 633-9160, 633-9160. Iya, memang kemungkinan benar ya apa yang tadi disampaikan bahwa kalau vaksin COVID-19 itu nanti akhirnya menjadi berbayar padahal tadinya dibilang gratis sama pemerintah. Nah, yang berbayar ini akan membuat yang golongan tidak mampu membayar itu akan tidak dapat vaksin dan akhirnya bisa malah menularkan virus COVID-19 ke yang lain gitu ya. Apalagi kan ini kan vaksin yang bagus itu kan Moderna itu ya, itu kan dibuat tenaga kesehatan, sedangkan itu vaksin yang paling ampuh dan ini kalau dijadikan seperti ini berbayar maka kapan selesainya penanganan wabah virus COVID-19-nya dan harapan rakyat kan itu gratis ya, seperti di pemerintah Singapura tuh kalau mengobati sampai sembuh tuh gratis semua bagi rakyatnya dan UMR-nya bahan sosial di sana itu kan sekitar 300 US dollar atau dulu kalau dirupiahkan $1 Rp14.000 maka jadi Rp4.200.000 per bulan itu bagi yang tidak mampu di Singapura. Nah kalau kita kan bansos hanya 300.000 tiap bulan ya BST itu dan ini kalau vaksin masih berbayar maka rakyat yang di bawah golongan tidak mampu lebih tidak mampu lagi untuk membelinya, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Sebenarnya kalau saya pribadi, kita harus berpikir positif. Jangan segala program itu negatif. Kapan kita bisa mendukung program pemerintah? Satu, selama vaksin gratis itu tetap jalan, kenapa harus dibicarakan? Justru kita bersyukur. Semua perusahaan-perusahaan yang punya uang, semakin cepat vaksinnya. Ini kan lebih positif menurut saya. Tidak perlu kita berandai-andai negatif, kecuali program ini merugikan kita. Belum apa-apa sudah negatif. Terima kasih. Ya, saya kira ini banyak kritik aja ya, asal ngomong. Kita nggak tahu pemerintah udah punya stok vaksin itu berapa. Kalau udah banyak kan lebih banyak jalur distribusi kan bagus itu. Kalau immunity bisa cepat terjadi. Jangan cuma asal kritik. Kalau ini banyak, buat apa cepat lama-lama? Sedangkan sebelumnya ada vaksin baru, masih banyak suara yang ngomong, wah ngapain vaksin, ini penipuan segala macam. Sekarang kritik juga yang begini. Kebanyakan mulut aja, jalanin aja apa. Pemerintah pasti buat rakyat yang terbaik lah. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi sih tidak ada masalah untuk vaksin yang berbayar ataupun yang gratis. Selama vaksin gratisnya masih ada, itu kan pilihannya, kita mau pilih bayar atau gratis, tergantung masing-masing pribadi kita. Cuma yang saya pertanyakan itu kan vaksinnya Sinopharm. Nah, ini yang vaksin Sinopharm yang dipunya pemerintah ini akan dijual, itu apakah vaksinnya dia benar beli atau jangan-jangan vaksin yang hibah dari negara-negara tetangga? Itu aja sih yang saya pertanyakan. Terima kasih. Sebenarnya saya rasa tidak ada mestinya pro and kontra, karena kita kan bukan negara komunis kan. Jadi memang selalu akan ada perbedaan. Contoh paling gampang adalah ya akses rumah sakit dalam keadaan normal ya. Akses rumah sakit pasti yang kaya ya selalu bisa mendapatkan kamar yang lebih bagus, lebih kelas 1 VIP dan sebagainya dibandingkan yang biasa. Jadi memang inilah kenyataan hidup dan memang justru itu harus memacu masyarakat untuk semakin produktif sehingga bisa menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya hal-hal gini ya tidak usah ada pro kontra. Memang kenyataan hidup dan di mana-mana yang kaya bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, akses kesehatan yang lebih baik, masuk hotel pun bisa beli yang lebih baik. Terima kasih. Kalau saya bilang sih nggak ada
penyimpangan ekonomi atau perbedaan ekonomi, enggak lah. Sekarang kalau waktu dibagi gratis pada bilangnya nggak mau divaksin, ngapain divaksin. Diedukasi tetap masih nggak mau. Sekarang berbayar tetap diomongin, katanya penyimpangan ekonomi. Ya sekarang demokrasi kita negaranya, benar kata yang pertama tadi, emang komunis dipisah-pisahin, ada pembatasannya. Pemerintah pusat ini kan demokrasi, jadi orang boleh dong kalau yang ada duit juga boleh beli. Sekarang dikasih gratis, banyak masyarakat yang merasa, oh vaksin ini nggak bener, vaksin ini nggak betul, ini vaksin apa, ntar malah saya bisa mati lagi divaksin. Diedukasi nggak mau ngerti. Sekarang udah kalau misalnya digalangkan untuk berbayar biar mempercepat bagi orang yang punya perusahaan, sekarang dibilangnya cari uang. Ya, susah juga ya kalau ngomongnya kayak gini. Terima kasih. Benar tadi kata penelpon yang sebelumnya ya. Ini sih komentar-komentar dari orang-orang yang emang nggak suka sama pemerintah sih. Ya kalau menurut saya sih yang penting vaksin gratisnya tuh masih banyak dan tersebar di segala penjuru Indonesia. Terus yang bayar juga yang apa-apa, orang kan itu juga belinya pakai duit, bukan hibah atau apa gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih harusnya tetap bisa aja diluncurkan vaksin berbayar buat individu dan perusahaan ini. Terima kasih. Terhadap hal ini ya, kalau saya lebih cenderung setuju, karena ini sebenarnya komersialisasi ini kan sudah dibatasi, itunya harganya maksimum sekian gitu loh, ya kan. Kita lihat aja sekarang, ada orang yang mau vaksin tapi terbatasan waktu, tidak bisa karena informasinya simpang siur misalnya di mall mana bisa walk in ternyata. Jadi banyak perubahan nggak. Jadi orang udah datang ke sana, orang kerja dia mesti cuti, datang ke sana ngantri sia-sia gitu loh. Pertama itu. Kedua, di luar sana tuh masih banyak orang yang dikasih vaksin gratis aja masih nggak mau gitu loh. Mesti diiming-imingin pakai ini, pakai itu, telur dikasih ya macam-macam. Jadi banyak makhluk lah kita di Indonesia ini gitu loh. Ya, saya positif untuk program pemerintah ini. Terima kasih. Cenderung sepakat lah dengan penelpon sebelumnya ya. Silakan aja lah, toh pemerintah ini udah berusaha sampai sekarang ini menggratiskan, ya. Pilihan-pilihan itu harus disediakan. Kenapa? Banyak orang yang mau vaksin, ya kan, tapi nunggu antrian dan macam-macam. Biarkan aja kalau memang mereka mampu, langsung vaksin aja. Wah, kayak saya bukan yang termasuk yang berlebihan juga. Cuma untuk kepentingan kesehatan ya kita nomor satu ini. Kalau memang kita daripada nunggu-nunggu yang berisiko, ya mendingan kita vaksin aja duluan. Jadi kalau yang kontra itu biasalah. Satu biasa, kedua ya kita nggak tahu yang kontra itu siapa, ya punya kepentingan lain, agenda-agenda tertentu yang sifatnya itu ingin supaya kita ini destruktif gitu ya. Biasalah, oposisi kan seperti itu. Tunggu aja lah, jangan biarkan saja ada pilihan. Pemerintah udah yang mengusahakan yang terbaik, dukung terus pemerintahnya. Yang ini sebenarnya gini loh, vaksin berbayar ini kan kalau pemerintah alasannya kan supaya mempercepat bagi perusahaan atau orang-orang kaya lah katakanlah yang nggak mau antri atau apa gitu kan. Persoalannya adalah vaksin itu kan ditanggung oleh negara sesuai dengan instruksi presiden dulu awal. Kedua, kalau memang tujuannya ingin mempercepat begitu, kenapa enggak sekarang dibalik aja daripada harus berbayar? Kalau bisa dijual ya berarti harusnya juga bisa didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan itu kan, gitu loh. Jadi di drop aja ke perusahaan-perusahaan melalui Kadin atau apa, perusahaan itu ada berapa orang, ada berapa personilnya, di drop jatah vaksinnya berapa, tetap nggak usah bayar. Jadi jangan pakai alasan, ini kan sebenarnya kayak semacam bentuk politik ekonomi, jadi jualan dagang, ujung-ujungnya juga dagang. Kalau iya dagang itu nggak di tengah pandemi, itu oke. Tapi kan ini lagi tengah pandemi di mana pemerintah mau gencarin vaksinasi sebanyak-banyaknya kan, malah ini dengan alasan supaya buat perusahaan lah apalah, itu nggak perlu. Kalau perlu ya dibuat perusahaan langsung di drop, dikasih, itu beres selesai, nggak usah timbulin polemik lagi. Yang penting sekarang vaksin secara gencar. Nah itu yang di daerah-daerah itu, saya sendiri aja saya sempat di daerah Tangerang Selatan ya, di pingpong sana sini, padahal saya positif, saya laporan lewat yang 119 apa sesuai dengan wilayah,
akhirnya sampai ke satu puskesmas di wilayah Tangerang Selatan. Di sana lengkap fasilitasnya, ada APD-nya, tugasnya ada, padahal kosong. Saya nggak dilayanin, saya harus ikut prosedur, harus registrasi dulu lah lewat WA. Nggak tanya WA-nya baru direspon besokan ya. Cuman itu pun juga cuma minta data saya, data kronologisnya gimana, KTP, KK segala macam sama domisili. Jadi kesimpulannya apa nih, kalau begini orang isoman bisa, kalau yang orangnya parah udah keburu mati belum dapat penanganan. Coba tolong berempati lah dulu kepada rakyatnya itu. Janganlah berbisnis, berempati lah. Ini menteri-menterinya juga pembantu-pembantunya sampai kaki ini BUMN ini menterinya ini. Kimia Farma, vaksin dibisniskan, dijualkan dengan gotong royong. Ini pandemi parah kita sekarang. Mereka bisnis lalu uang dipikirkan mereka. Coba dibuka itu vaksin-vaksin itu di mana-mana, dipermudah rakyat. Coba DRT saja mesti ada surat domisili lah, inilah itulah. Jadi dipermudah rakyat ini divaksin. Jangan bisnis yang diutamakan dulu. Rakyat dikedepankan kesehatannya, bukan uang. Rakyat sudah menggaji Anda, kurang 1% sampai detik ini. Rakyat susah, walaupun mereka susah tidak dapat gaji, mereka tetap digaji oleh rakyatnya. Jadi intinya berempatilah sebagai pejabat-pejabat kita ini. Selesaikan dulu kesehatan rakyat ini, kedepankan dulu. Begitu saja, makasih. Ya, itu yang barusan telepon tuh tiap hari ngeluh aja. Jadi apa kerjanya itu tiap hari ngeluh? Itu udah kasih gratis vaksin, pada nggak mau vaksin. Jadi kadrun-kadrun ini nggak ada gunanya, tiap hari ngeluh aja. Itu aja, ya, makasih. Ya, saya kira tidak masalah ya. Artinya masing-masing kan punya bagian-bagian tersendiri. Kalau yang tidak berbayar kan sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dan memang tidak secara komprehensif ya, menyeluruh karena sebagian-sebagian. Nah, kalau berbayar saya kira itu kan kepentingan orang-orang yang waktunya mepet, sempit ya, dan juga kebetulan punya uang lah untuk melakukan hal tersebut. Jadi tujuan utamanya, goalnya itu kan untuk penyelesaian vaksin. Saya kira tidak akan mengganggu golongan DF atau golongan yang nggak punya gitu, karena mereka punya kapasitas sendiri-sendiri. Jadi tujuan pertama yang penting vaksin ini bisa terlaksana dengan baik, dan kalaupun nanti digratiskan itu merupakan suatu wujud kepedulian pemerintah terhadap rakyat, terhadap vaksin gotong royong ini. Saya kira demikian. Tahu saya sih dari pihak perusahaan itu memang mendesak pemerintah untuk vaksinasi untuk karyawannya. Jadi kan dari pemerintah itu yang diutamakan yang orang tua dulu, yang udah ada usia, baru yang ke bawah. Nah, karena perusahaan itu penting, mereka bayar. Mereka mendesak untuk disiapkan karena karyawan mereka ingin disuntik. Setahu saya seperti itu permintaan dari perusahaan-perusahaan. Kenapa mau bayar aja susah katanya. Jadi pemerintah mengadakan yang gotong royong. Terus juga membantu penyebaran Delta yang semakin parah ini. Saya sih heran aja, masyarakat tuh seringkali selalu memandang negatif kebijaksanaan pemerintah, nggak ada positif-positifnya gitu loh. Kita tuh jadi orang harus bijaksana, penuh hikmat. Kalau kita di posisi mereka kita bisa melakukannya gitu loh. Kalau ada gotong royong kan ini perusahaan bisa lebih cepat lagi, tidak ada perkembangan COVID-nya. Pemerintah juga terbantu baik ekonomi maupun vaksinasinya. Yang punya uang ya boleh bayar, yang punya uang kan pemerintah juga tetap adain. Mereka suka adain juga nggak mau. Ya itu aja sih, saya harap sih masyarakat mendukunglah kebijaksanaan pemerintah. Kalau protes terus kan kasihan juga yang kerja. Ya itu aja sih. Ya, kalau menurut saya apa yang dijalankan pemerintah sudah benar sekali dari dulu sampai sekarang. Orang yang kontra itu menurut saya mungkin yang ingin mendiskreditkan presiden kita mungkin. Karena begini, dari dulu sudah program gratis sudah jalan lama sekali. Nah, kemudian untuk mempercepat ditambahkanlah program yang berbayar gotong royong.
Karena untuk orang-orang tertentu yang mungkin orang the have gitu, mungkin mereka anti untuk disuruh antri. Makanya sekarang kalau bayar ya mungkin mereka tidak perlu antri secara massal seperti yang sekarang. Jadi sekali lagi pemerintah sudah benar sekali. Nah, pada waktu gratis itu kita tahu sekali banyak sekali masyarakat tidak mau divaksin. Hanya baru sekarang ini, mungkin 3 minggu terakhir ini karena data COVID begitu tinggi melonjak, baru mereka sadar. Tapi awal-awalnya banyak sekali teman-teman saya banyak yang bilang, saya tidak mau divaksin. Jadi ngapain bikin komen yang kontra begitu kalau dia sendiri sebetulnya nggak mau divaksin. Terima kasih. Iya, terkait masalah stigma yang dibilang tadi akan mengutamakan yang ya jatuhnya yang katanya yang kaya doang yang bisa divaksin gitu kan. Menurut saya enggak ya. Kenapa? Karena tujuan pemerintah tadi adalah mempercepat gitu loh. Dalam arti kata gini, yang mampu membayar kan hanya untuk membuat subsidi silang gitu loh. Supaya bebannya itu dibagi rata, nggak hanya jatuhnya ke pemerintah. Kalau memang ditujukan hanya orang kaya yang mau bayar, yang mau divaksin, ngapain pemerintah bela-belain semua warganya divaksin gitu loh. Nah, jadi pemikiran yang tadi emang itu yang bilang ada pemikiran hanya untuk orang kaya doang, itu salah besar. Itu hanya bahasanya orang yang mau menjatuhkan pemerintah aja itu, menurut saya itu. Jadi sekali lagi, kalau memang orang-orang semua warga masyarakat itu udah jelas-jelas dibilang ditanggung semuanya gitu loh, ya kan? Jadi, jangan suka bikin stigma-stigma yang aneh-aneh nih untuk yang bukannya membangkitkan negara itu, malah menjatuhkan negara. Ini yang saya bilang orang-orang aneh, orang-orang yang otaknya nggak ada gitu loh menurut saya sih. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya sih sah-sah aja dengan adanya vaksinasi gotong royong yang berbayar. Ya nggak bayar aja, bayar nggak mau, apalagi berbayar. Jadi kalau memang orang mau bayar itu berarti punya kesadaran yang tinggi. Menurut saya untuk mempercepat vaksinasi itu tidak masalah. Terima kasih. Upaya pemerintah ini, terobosan ini harus didukung full. Jalan aja terus. Gak usah pikirin yang kelompok yang itulah, yang apapun yang dilakukan pemerintah pasti disalahin terus-terusan. Itu orang-orang yang memang cuma sirik, orang-orang yang jutek, yang apapun juga selalu komentarnya negatif, pikirannya negatif terus-terusan. Orang seperti itu gak usah didengerin lah, orang-orang seperti itu. Biarkan saja dia berteriak sampai capek. Yang penting demi kebaikan orang banyak. Terima kasih. Kalau saya pikir kan memang ini ditujukan salah satunya kan untuk perusahaan ya. Perusahaan itu kan pasti hitung-hitungan ketika mereka akan memvaksinasi dari karyawannya atau buruhnya. Pasti mereka berpikir dengan vaksinasi maka proses produksi juga tidak akan terganggu karena mungkin akan lebih safe untuk jarak di antara orang-orang yang sudah divaksin, misalnya di buruhnya gitu. Jadi kadang-kadang memang ya di kita ini kan memang setiap ada apa aja pasti ada komen-komen miring, komen-komen negatif. Jadi kalau saya pikir sih ini program yang sangat bagus. Siapa yang mau untuk divaksin berbayar ya silakan. Yang vaksin gratis juga masih tetap jalan kok. Terima kasih. Ya menurut saya kontroversi ini yang vaksin yang akan di Sinovac diperjualbelikan gotong royong sebaiknya janganlah. Itu kalau diperjualbelikan boleh dijual, dibeli di apotek, kita pasti tidak percaya. Dan akan terjadi manipulasi atau pencurian vaksin gotong royong yang dijual di luar, dan itu akan terjadi. Jadi kalau saya usul tidak perlulah, kecuali rakyat Indonesia semuanya sudah merasa sudah divaksin, sudah selesai semuanya, atau vaksin ketiga nanti mau untuk dijual, itu silakan. Tapi kalau sekarang ini sebaiknya tidak. Jangan muncul lagi kontroversi nanti ada lagi pencurian barang-barang dijual ya bisa aja larinya ke klinik, ke dokter, nanti ada yang vaksin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.